ini harus didukung oleh orang tua. Ya. Ketika orang tua ternyata tidak mendukung atau apatis, ya ini jadi tidak sinergis ya Mas ya. Maka orang tua juga harus membiasakan diri, maka perlu ada parenting ya dengan sekolah begitu. Orang tua juga harus kita biasakan untuk mendampingi anak agar mereka berani untuk mengemukakan pendapat di lingkungan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, selamat datang di acara podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Program resmi dari KPU Kabupaten Pekalongan yang selalu hadir dengan obrolan yang ringan namun bermakna seputar kepemiluan dan demokrasi. Senang sekali saya, Sigit Prayitno. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting bagi masa depan demokrasi kita, yaitu sekolah sebagai laboratorium demokrasi, menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Seperti kita ketahui, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang bagi pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan termasuk nilai-nilai demokrasi. Di sekolah, siswa belajar bagaimana menghargai pendapat orang lain, bermusyawarah, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama melalui kegiatan seperti pemilihan OSIS, musyawarah kelas, maupun organisasi siswa lainnya. Untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana sekolah berperan sebagai laboratorium demokrasi, telah hadir dua narasumber kita yang sangat luar biasa bersama kita di acara podcast ini. Yang pertama Bapak Nurtiono, Ketua dari MKKS MTS Kabupaten Pekalongan. Leres Pak nggih? Ya, kalau kemenak KKMTS. Oh, KKMTS ngapunten ya berarti. Madrasah Sanawiyah. Oh, KKMTS. Kemudian yang kedua ada Ibu Margiati. Leres Bu Margiati? Ya, betul. Ini adalah beliau sebagai sekretaris MKKS SMP Kabupaten Pekalongan. Ya, betul Mas. Selamat datang di podcast Bisik, Bapak dan Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di acara Bisik di KPU Kabupaten Pekalongan. Baik Bapak Ibu, kita mungkin langsung di acara inti dari perbincangan hari ini. Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa saling menanggapi, ataupun kalau jawaban sama bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Banyak masyarakat kita Bapak Ibu nggih yang masih belum familiar dengan istilah sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Menurut panjenengan, mungkin dari Pak sinten? Pak Nurtiono dulu, bagaimana pandangan Bapak tentang konsep sekolah sebagai laboratorium demokrasi itu sendiri? Terima kasih Mas Sigit. Sekolah ataupun madrasah kalau di Kemenak sebagai laboratorium itu merupakan tempat praktek untuk bermasyarakat secara internal, secara lebih spesifik. Jadi kalau dijadikan tempat laboratorium demokrasi sangat tepat sekali, mengingat di sekolah atau madrasah itu anak-anak kita dididik untuk bagaimana berekspresi, mengeluarkan pendapat, kemudian dalam pembelajaran harus menghormati orang lain. Betul. Dan sebagainya. Jadi sangat tepat dan penting buat pendidikan demokrasi anak-anak kita. Ada tambahan dari Ibu Margiati? Iya, jadi gini Mas Sigit, laboratorium itu kan tempat praktik gitu ya. Maka tepat sekali seperti yang disampaikan oleh Bapak Nur tadi, bahwa sebuah sekolah itu tempat praktiknya anak untuk melakukan praktik demokrasi melalui pemilihan ketua kelas ya Pak Nur ya, ketua kelas dalam skup yang kecil, kemudian di skup yang lebih besar itu pemilihan pengurus OSIS, MPK, kemudian pengurus, kalau di sekolah kami itu ada
rohis, kemudian ada pengurus PMR dan seterusnya. Itu menjadi bahan atau menjadi ajang untuk bagaimana anak mempraktikkan demokrasi di tingkat kelas maupun di tingkat sekolah, seperti itu. Berarti kalau sebelumnya ini anggapan saya Bapak kali itu nggih. Kalau awal anak latihan demokrasi itu pemilihan OSIS, ternyata masih ada yang lebih kecil, pemilihan ketua kelas. Iya betul, di lingkup yang kecil yaitu pemilihan ketua kelas. Betul. Sangat menarik sekali Bapak dan Ibu. Jadi sekolah memang bisa menjadi tempat berlatih bagi siswa nggih. Iya, bagi siswa untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi secara nyata. Kemudian Bapak Ibu mengenai nilai-nilai tersebut, nilai-nilai demokrasi, tentu banyak aspek yang bisa diajarkan di sekolah. Nah, berkenaan dengan nilai-nilai demokrasi, menurut dari Bapak Ibu yang dapat ditanamkan melalui kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah itu apa saja? Mungkin dari Ibu dulu. Baik. Jadi nilai-nilai yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi atau karakter yang berkaitan dengan demokrasi itu banyak sekali Mas Sigit. Di antaranya yang kita kembangkan adalah bagaimana menumbuhkan sikap kejujuran. Karena dalam demokrasi itu harus atau dibutuhkan sikap jujur. Kejujuran, kemudian siap menerima keputusan bersama. Kadang-kadang ada setelah kita musyawarah atau mungkin kita punya calon sendiri, tapi karena calon kita nggak menang, terus akhirnya jadi tidak siap menerima misalnya. Itu harus dipupuk dari awal, siap menerima keputusan bersama. Kemudian tanggung jawab. Ketika dia mau memilih atau dipilih berarti ada sikap yang harus ditonjolkan, yaitu tanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Itu diantaranya nilai-nilai yang harus dikembangkan di sebuah sekolah ketika kita ingin pembelajaran demokrasi itu kita maksimalkan. Barangkali Pak Nur bisa nambahi sikap yang lain. Terima kasih. Nilai demokrasi bisa juga ada di sana keberadilan. Nilai anak itu harus adil. Adil dalam artian menghargai orang lain ya harus adil, menghargai diri sendiri harus adil, menyikapi semua kegiatan, menyikapi kegiatan orang lain juga harus sama-sama porsinya. Bukan berarti kalau anak itu ini kegiatan saya harus bagus, tidak. Keberadilan demokratis tadi seperti saya mengadu marki, kejujuran, berani mengungkapkan ide, itulah nilai yang kita dorong. Tidak hanya untuk kepentingan pembelajaran demokrasi. Saya kira dalam setiap pembelajaran siswa di anak di sekolah madrasah memang seperti itu yang kita dorong sehingga ada kemandirian seperti itu. Endingnya ada kemandirian ya. Mungkin hal-hal semacam itu tentang menghargai, sikap saling menghormati itu dan musyawarah tersendiri itu adalah dasar atau pondasi utama dalam demokrasi. Betul sekali. Kemudian dari tadi kita berbicara dari awal sampai sikap-sikap saling menghargai itu kita melihat dari sisi manajemen pendidikan Bapak Ibu. Tentu peran guru dan kepala sekolah juga sangat besar. Saya yakin peran guru itu paling dominan di sekolah. Betul. Karena di sekolahan adalah rumah kedua bagi siswa-siswa kita. Mungkin kalau di rumah yang mempunyai tanggung jawab lebih itu adalah orang tua. Tapi kalau di sekolahan adalah panjenengan sebagai Bapak dan Ibu guru. Terus peran kepala sekolah dan peran para guru dalam menciptakan budaya demokrasi di sekolah itu bagaimana perannya? Kalau monggo bisa dari Ibu dulu. Oke, baik. Betul sekali. Kepala sekolah selaku manajer, selaku fasilitator itu sangat penting dalam mewarnai pendidikan demokrasi di sebuah sekolah ya. Kepala sekolah memberikan contoh bagaimana ketika memutuskan persoalan itu melibatkan seluruh warga sekolah, baik itu guru, murid maupun tenaga kependidikan. Itu adalah bagian bagaimana ketika kepala sekolah itu menjadi teladan, contoh begitu. Beda cerita ketika kepala sekolah itu masih menggunakan paradigma lama masih yaitu yang otoriter gitu ya. Apa-apa pemegang kendalinya adalah kepala sekolah misalnya seperti itu akan justru itu akan mengerdilkan cita-cita demokrasi gitu ya. Maka kepala sekolah yang baik adalah kepala sekolah yang senantiasa mengedepankan musyawarah. Baik itu persoalan sekecil apapun ketika dimusyawarahkan saya yakin akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian bagaimana dengan guru? Karena guru itu adalah aktor di sebuah sekolah ya. Karena dia aktor mestinya juga dia akan bagaimana bisa mengembangkan model pembelajaran, metode-metode apa yang bisa memungkinkan murid atau peserta didik itu
lebih aktif untuk bisa mengemukakan pendapat, berani bertanya tanpa ketakutan, tanpa ada intimidasi dari siapapun, kemudian mengedepankan dialogis, partisipatif. Karena dengan metode-metode itu saya yakin anak menjadi ada keberanian untuk mengemukakan pendapat dan senantiasa mau bermusyawarah ketika memutuskan apapun, baik itu dalam kerja kelompok maupun dalam memutuskan perkara-perkara yang lebih besar lagi, seperti itu. Iya. Monggo dari Bapak ada tambahan? Kepala sekolah, guru, karyawan di sekolah atau madrasah itu selaku orang tua siswa tentunya menjadi semacam pionir, menjadi uswasana, contoh bagi peserta didik dan semua stakeholder yang ada di situ. Sehingga contoh-contoh demokrasi yang diterapkan di sekolah, di lingkungan guru, karyawan dan siswa tentunya menjadi inspirasi siswa untuk bisa bagaimana menghormati orang lain, bagaimana bisa berpendapat yang baik. Sehingga tadi disampaikan Bu Marki, kepala sekolah yang baik itu demokratis, memberi kesempatan semua warga yang ada untuk bisa berkiprah, berinovasi, menyampaikan ide dan aktif dalam membangun kebersamaan satu keluarga sekolah itu. Sehingga dengan demikian siswa juga akan meniru. Sebab kita selaku orang tua di sekolah, kalau kita berbuat contoh kecil yang nggak bagus, mudah sekali ditiru oleh siswa. Kita bagaimana selalu tidak intinya membangun contoh yang baik, contoh menghargai orang lain, contoh bisa berpendapat dengan baik, contoh bersikap adil, sayang pada yang tua, kemudian menghormati yang tua, sayang lebih muda, itu sikap-sikap demokratis yang perlu kita kembangkan pada setiap siswa di sekolah atau madrasah, supaya kelak di kemudian hari jadi masyarakat yang demokratis dan toleran. Jadi bisa saya simpulkan itu kepala sekolah selain jadi pemimpin, sebagai manajer, juga harus sebagai contoh gitu. Termasuk juga gurunya, contoh untuk anak-anak didiknya. Monggo diminum dulu biar santai nggih. Monggo Pak. Saya juga mau minum dulu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di dalam sekolah itu kan ada kegiatan yang sangat terkenal. Kegiatan untuk praktek siswa dalam demokrasi, yaitu pemilihan ketua OSIS. Menurut Bapak, sejauh mana kegiatan pemilihan ketua OSIS dapat menjadi media pembelajaran politik dan demokrasi bagi para siswa? Pripun? Menurut Jenderal Rin. Terima kasih. Pemilihan ketua OSIS ataupun pemilihan ketua kelas dan sebagainya di sekolah madrasah memang betul itu menjadikan bagaimana saya belajar untuk berdemokrasi yang bagus. Mereka dalam kegiatan ini kan berawal dari kesepakatan bermusyawarah bersama untuk memunculkan calon. Kemudian calon ini akan dipilih oleh warga sekolah, warga madrasah. Dan itulah langkah awal bagi mereka berpraktek demokrasi yang sebenarnya secara kecil di lingkungan sekolah atau madrasah. Jadi sangat bagus sekali. Tidak hanya pemilihan ketua OSIS ataupun ketua kelas. Kegiatan-kegiatan ekstra yang lain juga mereka ada kelompok, ada grup, kan tentunya ada pemimpin. Dan pemimpin itu dari mereka, untuk mereka, oleh mereka, sehingga mereka pilih berdasarkan kesepakatan ataupun pemilihan berdasarkan kriteria pribadi yang ada di kelompok itu. Demikian, Mas. Ibu ada tambahan? Ya, hampir sama sih intinya kan jadi pemilihan pengurus OSIS itu kayak miniatur demokrasi gitu ya. Betul. Karena dimulai dari musyawarah, menentukan siapa sih yang akan kita calonkan, kemudian bagaimana mereka berkampanye secara sehat, mereka menyiapkan kartu suara, nanti alurnya bagaimana, dan endingnya mereka harus berani mengambil keputusan dan menerima keputusan. Nah, itulah nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan pengurus OSIS. Saya kira sudah bagus sekali. Berarti artinya kalau di kami itu pemilihan OSIS itu kami menganggapnya itu memang miniatur pemilu. Betul sekali. Karena memang terjadi hanya dalam satu lingkup kecil di dalam sebuah sekolahan. Nah, kalau dulu saya masih sedikit ingat kalau pemilihan ketua OSIS itu kan maksudnya dipilih mah. Iya. Kalau sekarang maksudnya di mana itu?
Masih kita istilahnya kokurikuler. Oh, kokurikuler. Ya, jadi ada intrakurikuler, ada kokurikuler Iya. ya. Jadi hampir seperti P5, hanya kita sekarang PBL ya Pak ya, Iya, PBL. Project Based Learning. Project Iya. based learning. Iya Oke. betul sekali. Setiap periode selalu berbeda. kurikulum. Iya, ya ganti istilah saja Mas Sigit. Ganti istilah. Tapi Kalau isinya masih tetap esensinya sama. sama, ya Masih begitu. sama. Luar biasa. Artinya ini memang benar-benar siswa kita itu dilatih untuk mengenal proses pemilu sejak dini, nggih. Betul sekali, Ah, betul. Mulai dari pencalonan, kampanye hingga pemungutan suara. Jadi kalau mungkin ke depan Bapak Ibu mau mengadakan pemilihan ketua OSIS di sekolahnya, bisa datang ke KPU itu untuk pinjam tong. Bisa. Nah, gitu ya. Bisa boleh, Saya, Mas, pinjam ya. bilik itu boleh. Hmm. Mau ke sekolahan terus minta dari KPU untuk memberikan sedikit materi tentang demokrasi juga boleh. Oh gitu, siap. Nanti kami sampaikan ke teman-teman kepala Ya. sekolah ya Pak ya. Barangkali yang tertarik untuk kerjasama dengan KPU. Oke, jadi selain dari OSIS ini tentu masih banyak kegiatan lain yang bisa menjadi wadah pembelajaran demokrasi di sekolah, nggih, Bapak Ibu, nggih. Menurut panjenengan, kegiatan apa saja yang juga bisa menjadi sarana praktik demokrasi, misalnya melalui musyawarah kelas atau kegiatan organisasi lain. Jadi selain kegiatan pemilihan ketua OSIS, itu apa saja? Misal dalam hal musyawarah, atau apakah siswa dilibatkan ketika ini mau ada kegiatan kebersihan, enaknya hari apa, hari Jumat bersih atau hari apa gitu. Mungkin dari Ibu dulu. Iya baik. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi Mas Sigit ya. Jadi kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi di sekolah itu sebenarnya banyak sekali Iya, ya. betul. Memang puncaknya atau klimaksnya itu di pemilihan pengurus OSIS. Iya. Puncak Namun ini. tapi di skup yang lebih kecil itu banyak sekali. Ketika wali kelas masuk di awal tahun ya, kemudian membentuk kepengurusan kelas ya Pak Nur ya. Betul. Itu kan ada ketua kelas, wakil, seksi kebersihan, keamanan dan sebagainya. Itu kan juga butuh musyawarah. Butuh musyawarah. Disitulah letak demokrasi di skup yang kecil yaitu di kelas. Di kelas. Iya, kemudian mungkin meningkat lagi di skup berikutnya di ekstrakurikuler. Ketika ada PMR ya tadi saya sampaikan, kemudian ada pramuka gitu kan juga ada pemilihan pemilihan ketua begitu ya. Itu juga melibatkan anak-anak untuk bermusyawarah. Iya, kalau Rohis tadi juga ada. Rohis itu sempalan dari OSIS di Sekbid pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ kebetulan di beberapa sekolah itu sudah ada yang memiliki organisasi Rohis gitu ya. Iya. Di situ ada semacam organisasi yang ada kepengurusannya. Ya, pemilihannya kebetulan di beberapa sekolah termasuk di sekolah saya. Itu Rohis hampir seperti pemilihan pengurus OSIS Mas. Iya, jadi ketuanya, kemudian wakilnya dan sekbid-sekbid di bawahnya itu menggunakan pemilihan langsung seperti Pemilihan langsung. Iya. Enggak cuma formalitas. demokrasi atau voting Enggak, pemilihan langsung. Jadi anak Luar nyoblos biasa. juga seperti itu. Berarti ya. 2 kali itu. Iya 2 kali. Memang kita selalu ada hajatan besar yaitu pemilihan OSIS dan Rohis seperti itu. Iya. Padahal sekolah negeri ya. Iya sekolah negeri ya. Karena Luar itu biasa. sempalan dari sekbid pertama, ketuhanan yang Maha Esa seperti itu. Oke, ketakwaan. Dari Bapak ada tambahan? Ya, terima kasih. Pada dasarnya betul sampaikan Bu Margi tadi. Jadi kegiatan yang bersifat demokrasi atau pembelajaran demokrasi kan tidak hanya OSIS ya. Iya. Bentuknya banyak. OSIS Banyak. barangkali yang katakanlah organisasi yang besar di sekolah, tapi mereka tadi ada sempalan dari Setbid OSIS juga banyak. Itu juga pembentukan kepengurusannya, menentukan kegiatannya juga melalui musyawarah, melalui ide-ide dan pengolahan pendapat dari masing-masing peserta. Kemudian sampai sekecil kegiatan diskusi kelas juga itu bentuk dari kegiatan demokrasi, bentuk kegiatan menyampaikan pendapat. Di samping tadi ekstra di luar pembelajaran kan banyak sekali. Olahraga, seni, kemudian ada keagamaan. Memang semuanya dikemas, ditentukan, penstrukturan, kemudian penyusunan kegiatan dan sebagainya melalui kegiatan-kegiatan, melalui rapat-rapat, musyawarah dan penyampaian gagasan secara demokrasi. Iya. Berarti artinya itu kan siswa itu dilatih sejak dini untuk menerima perbedaan. Betul. Toleransi Betul, ke depan. Jadi biar tidak harus memaksakan kehendak. Jadi harus bisa menghargai pendapat orang lain juga kayak gitu Bu. Oke.
Bapak Ibu, mungkin dalam prakteknya tentu menanamkan nilai demokrasi itu tidak selalu mudah. Betul. Saya yakin itu seperti itu. Iya. Setiap kali kegiatan pasti ada kendalanya, baik itu kendala yang ringan maupun kendala yang cukup berat. Kemudian apa saja yang kendala yang sering dihadapi Bapak Ibu ketika di sekolahan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi itu? Yang paling mungkin bisa diceritakan yang mungkin paling krusial atau paling gimana? Mulai dari Bapak dulu monggo. Terima kasih. Sebetulnya kendala itu ya ada yang kita hadapi. Ya. Dari unsur guru sendiri kadang kan guru itu ada yang tipenya instruktif. Kalau guru-guru yang katakanlah dalam tanda kutip guru lama kan kalau kita ngajar kan hanya ceramah saja, penyampaian materi tanpa memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat. Itu kendala yang harus kita sadarkan, harus kita benahi. Walaupun kadang melalui sudah ada pelatihan dan sebagainya, namanya karakter itu perubahannya sulit. Kemudian siswa itu kadang kurang terbuka, males ataupun tidak suka mengeluarkan pendapat. Sehingga kalau misalnya diskusi, ada rapat, ada kegiatan-kegiatan musyawarah, ya hanya itu saja ya. Diam gitu ya Pak ya. Diam, pokoknya beres sama temennya. Itu bagian kendala ya yang harus kita motivasi anak-anak itu supaya mau terbuka, mau mengemukakan pendapat secara secara baik, jujur, dan tetap harus menghormati pendapat orang lain. Itu kendala. Di samping itu mungkin dari luar karena anak ini dari berbagai macam latar belakang. Kalau di rumah kurang bagus, kurang oke keluarganya, itu terbawa ke sekolah. Sehingga kalau diajak dongeng orang lain, diajak kumpul-kumpul juga kadang-kadang pasif. Begitu lah, itu perlu kita gali untuk bagaimana mengurai masalah-masalah ini agar siswa berlatih. Yang penting berlatih mengungkapkan pendapat, berani tanggung jawab dan berdemokrasi. Berarti itu nanti akan jadi PR sangat besar bagi Bapak Ibu guru bukan hanya di tempat panjenengan tapi di seluruh Indonesia. Semua sekolah. Ada tambahan lagi mungkin dari Ibu? Saya kira cukup, itu jawabannya sudah mewakili ya. Terus selain di lingkungan sekolah, tentu dukungan keluarga dan masyarakat itu sangat penting dalam pengaruh pembelajaran nilai-nilai demokrasi. Menurut panjenengan, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat itu dapat memperkuat penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan. Bagaimana cara kolaborasinya tersebut? Monggo dari Ibu dulu. Betul, harus ada kolaborasi atau sinergitas antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Di sekolah seperti yang Mas Sigit sampaikan tadi menjadi laboratorium untuk demokrasi ya. Iya, kita memberikan pendidikan secara lebih dini tentang bagaimana bersikap atau mengikuti pembelajaran atau pendidikan demokrasi. Tidak hanya teori tapi lebih ke praktik kan ya. Kita ajarkan bagaimana mereka berpendapat dan seterusnya. Nah, ini harus didukung oleh orang tua. Ketika orang tua ternyata tidak mendukung atau apatis ya, ini jadi tidak sinergis ya Mas ya. Maka orang tua juga harus membiasakan diri, maka perlu ada parenting ya dengan sekolah begitu. Orang tua juga harus kita biasakan untuk mendampingi anak agar mereka berani untuk mengemukakan pendapat di lingkungan keluarga. Termasuk misalnya gini Mas, anak itu nanti cita-citanya pengen apa sih? Nah, ketika orang tua, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi polisi, misalnya orang tua seperti itu. Nah, itu yang menjadi penghambat. Maka perlu sinergitas dengan sekolah begitu. Kemudian dengan masyarakat, misalnya di lingkungan RT atau di lingkungan RW atau di kelurahan, itu alangkah baiknya dari pemerintah setempat itu banyak merekrut anak muda untuk diajak berdiskusi, bisa melalui Karang Taruna atau organisasi-organisasi lain lah yang kira-kira bisa mewadahi aspirasi dari anak muda atau anak sekolah. Itulah sinergitas yang ada begitu Mas. Jadi kalau boleh saya bilang itu memang peran orang tua itu adalah sebagai guru pertama gitu ya. Iya betul. Jadi madrasah pertama. Sebelum ke sekolahan itu harusnya sudah menerima pendidikan dari orang tua terlebih dahulu. Termasuk juga dengan masyarakat karena itu akan membentuk karakter dari siswa tersebut ya. Iya. Luar biasa Ibu. Ada tambahan Bapak? Ya, terima kasih. Barangkali melalui momen-momen tertentu di sekolah, di madrasah kadang kita juga mengundang orang tua, mengundang komite sekolah ataupun pengurus yayasan. Di situ kita menyampaikan terkait dengan anak-anak kita di sekolah, di madrasah. Kerjasama orang tua dengan pihak sekolah madrasah terkait pendidikan di rumah.
terkait dengan pembinaan siswa di rumah sepenuhnya orang tua, kemudian setelah di sekolah jam 7 sampai jam 2 bagian dari sekolah. Itu selalu kita dengarkan agar masing-masing bisa mengisi lah. Di rumah orang tua kita tekankan supaya berilah kesempatan anak untuk bisa menentukan dirinya sendiri. Berbuat baik dengan tentunya dengan pendampingan, dalam artian kalau misalnya perbuatan yang bagus ya orang tua tetap harus meluruskan. Di sekolah juga sama, kita berlaku pada anak untuk bisa berbuat, bisa menentukan gagasan dan sebagainya, tetap dengan pendampingan, dengan koridor-koridor yang positif. Nah, kita jalin itu seperti itu dengan orang tua, kemudian dengan masyarakat melalui komite sekolah, karena ini betul-betul berkembang pola pikirnya, tindak tanduknya, pembiasaan tiap hari, betul-betul bisa menghargai orang lain, bisa berpendapat dengan tanggung jawab, kemudian tanpa ragu-ragu, tidak ada unsur takut dan sebagainya. Betul. Artinya selama proses yang sudah berlangsung, mungkin sudah terlihat Pak dampak-dampak dari perkembangan positif di siswa-siswa kita. Oke, kita lanjut. Berbicara dengan pendidikan demokrasi, itu kan tentunya KPU mempunyai peran yang sangat penting. Peran dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, khususnya di situ perannya. Menurut Ibu dulu ini, seberapa penting sinergi antara sekolah dan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dalam mengedukasi generasi muda mengenai demokrasi? Monggo. Iya, menurut saya penting banget Mas, bukan hanya penting tapi penting banget ya, karena KPU kan memang lembaga resminya negara yang menangani bidang pemilu begitu ya, termasuk Bawaslu. Nah ini sekolah itu bisa dijadikan mitra bagi KPU maupun Bawaslu untuk bagaimana memberikan pendidikan demokrasi lebih awal di tingkat anak-anak usia sekolah seperti itu. Apa saja bentuk kerjasamanya atau sinergitasnya bisa dalam bentuk sosialisasi. Kita bisa saja kerjasama dengan kita mendatangi ke gedung KPU atau Bawaslu atau justru kita mengundang beliau-beliau untuk bisa menjadi narasumber di sekolah kita seperti itu. Itu akan sangat berkesan di hati anak-anak dan mungkin bisa lebih klik lagi ketika mereka selain mendapatkan sosialisasi juga mungkin bisa tadi Mas Sigit sampaikan ya bisa meminjam peralatan yang berkaitan dengan pemilu dan sebagainya. Jadi sangat betul sekali. Sinergitasnya harus dijaga begitu Mas. Ya. Dari Bapak ada tambahan? Ya, terima kasih. KPU yang merupakan penyelenggara pemilihan umum, baik pemilihan umum daerah, legislatif dan sebagainya, termasuk penjaga gerbang demokrasi kan berperan sekali melakukan pendidikan khususnya pada anak-anak kita para pemilih untuk bagaimana mengerti demokrasi, sehingga sinergitas antara KPU dan sekolah sangat penting, sangat penting. Seperti beberapa waktu lalu kita di KKMTS Kabupaten Malang telah ada kolaborasi antara Ibu Ketua KPU, kemudian Bidang selaku Kasubag juga memberikan semacam pencerahan masukan kepada semua kepala MTS Kabupaten Pekalongan. Kemudian kita breakdown ke bawah di sekolah madrasah dengan guru-guru dulu, kemudian nanti bisa ditindaklanjuti, mungkin kalau suatu waktu kita ada kerjasama dengan KPU Bu datang ke sekolah, artinya KPU mengajar begitu, bisa masuk di sekolah, ada beberapa kelas gitu tidak usah berapa SKS itu Pak? Berapa kelas ya 6 SKS nggak apa-apa, supaya ada betul-betul anak-anak mungkin melihat pendidikan politik itu seperti ini, dipersiapkan untuk nanti biar ketika jadi pemilih pemula udah seperti itu. Bisa loh itu Mas melalui kurikuler ya Pak ya. Bisa. KPU bisa mengajar seperti itu. Terima kasih Mas. Iya. Oh ya, saya jadi ingat ini Bu. Beberapa waktu yang lalu mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu kita kan keliling masuk ke tempat penjalan di acara itu nggih. Ketika kita sampai di SMK itu malah mereka bilang ini Pak, kepala sekolahnya bilang, Mas nanti kalau ada kokurikuler dari KPU kami undang ya untuk ikut memberi materi. Tapi bahasa di kami bukan memberi materi tapi ikut mengambil jam, mengajar 1 jam katanya. Iya, memang bisa kan kami bilang itu. Memang bisa karena di kokurikuler. Itu kan namanya kemitraan di kurikulum yang sekarang itu kemitraan namanya. Kalau dulu enggak ada ya kayaknya Bu ya.
Ada juga sih, ada cuma dulu. beda nama saja. Beda nama. Kalau sekarang memang lebih ditekankan itu kemitraan dengan siapapun gitu. Sehingga anak itu belajar lebih nyata gitu Mas Sigit. Nah sekarang ada polisi mengajar, ini KPU mengajar, orang tua mengajar sudah ada juga. Kalau kemarin-kemarin itu pas tahapan pemilu ya, pas tahapan pemilu itu kami menginstruksikan seluruh badan ad hoc kami, PPK, panitia pemilu kecamatan itu, untuk ikut terjun ke sekolahan sebagai apa? Sebagai pembina upacara. Mungkin di tempat jenengan polisi biasanya seringnya polisi sudah iya, terjadi polisi. Kalau polisi ya, kami juga kemarin menerjunkan. Jadi pembina upacara. Kebanyakan juga dari PPK kami dulu itu kan sebagian besar kan guru semua. Betul. Begitu ya. Sebagian besar guru. Jadi harapannya kalau memang dasar awalnya sebagian guru, saya yakin juga berbicara di depan. Nah, juga enggak kerepotan. Iya, udah biasa Udah gitu. biasa. Jadi banyak sekali PPK kami yang jadi pembina upacara. Kalau saya terakhir itu sebulan lalu di SMK di Doro. Gitu. Nanti bisa diagendakan ya Mas ya, di kali yang lain ya. Malah jadi tugas pribadi nih. Iya. Oke, matur suwun Bapak Ibu. Sangat menarik sekali kolaborasi seperti yang panjenengan sampaikan tadi, agar sinergitas kita antar lembaga itu semakin terjalin erat dan siswa semakin memahami arti partisipasi dalam kehidupan bernegara. Bapak dan Ibu mungkin ada pesan kepada para guru dan siswa agar terus menumbuhkan semangat demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Monggo dari Bapak dulu. Bisa. Kita berharap, kita berpesan, kita berkemauan agar pendidikan demokrasi di sekolah, di madrasah, di semua tingkatan. Tadi ketika bincang-bincang dan Ibu mulai SD, SMP, SMA atau di kita MI, Sanawiyah, Aliyah, itu perlu sekali dalam rangka apa? Mempersiapkan anak melek demokrasi, ngerti bermasyarakat, toleransi kita depankan agar menjadi warga yang tidak keras, warga yang tidak intoleran, warga yang toleran, sehingga pendidikan demokrasi itu di semua tingkatan di sekolah yang perlu. Harapan kita semua guru, siswa dan semua stakeholder yang ada bareng-bareng, karena negara kita negara demokrasi ya, kita bareng-bareng menghidupkan demokrasi di lingkungan sekolah, juga di masyarakat, terutama keluarga juga. Kalau keluarga sudah demokratis, sudah bagus, anak ke sekolah juga ke sekolah, ke madrasah sudah baik juga. Demikian. Ya, monggo dari Ibu pesan untuk para guru dan siswa. Oke. Kalau pesan saya kepada guru, ayo kita bersama-sama mengawal kehidupan demokrasi di negara ini melalui dunia pendidikan. Kepada para siswa, ayo maksimalkan potensi kamu. Mumpung kamu masih menjadi siswa, ada kesempatan banyak sekali untuk berkehidupan demokrasi, belajar demokrasi, maka jangan lewatkan kesempatan ini untuk ikut ambil bagian. Itu saja pesannya. Dan mungkin harapannya memang sekolah itu benar-benar bisa menjadi laboratorium demokrasi. Menjadi tempat untuk praktek siswa-siswa kita untuk belajar demokrasi. Iya, betul. Oke, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Banyak hal yang berharga yang bisa kita petik dari perbincangan hari ini. Mungkin kita jadi semakin yakin bahwa sekolah memang memiliki peran penting sebagai tempat pertama siswa belajar demokrasi melalui kegiatan seperti OSIS, musyawarah kelas, hingga organisasi siswa lainnya. Nilai-nilai demokrasi dapat tumbuh kuat di dalam diri generasi muda kita. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, Ibu Margianti selaku Margiati, Mas. Margiati. Iya. Sanes enten enggak ada N-nya, enggak ada Margiati N-nya. Ya. selaku Sekretaris MKKS SMP Kabupaten Pekalongan dan Bapak Nur Tiono selaku Ketua MKK KKMTS. KKMTS. Kabupaten Pekalongan yang telah berbagi pandangan dan pengalaman yang luar biasa dalam episode Bisik kali ini. Semoga perbincangan ini menginspirasi seluruh tenaga pendidik, siswa, dan masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat demokrasi di lingkungan sekolah. Amin. Baik, teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini.
Terima kasih kepada teman pemilih yang telah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Karena akan ada banyak tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan. Saya Sigit Prayitno pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya, tentu dengan tema dan narasumber yang tak kalah inspiratif. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.